Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelas 11 IPS 2 SMA Triguna Utama UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami dari kelompok Thomas Robert Malthus untuk memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Adinda Aprilia dari absen 01. Nama saya Anggun Tahara, nomor absen 05. Saya Dias Ilham Fitriantino, nomor absen 9. Kenalkan, nama saya Fakih Fizikri, absen 11. Nama saya Muhammad Sobri, nomor absen 22. Nama saya Nabila Hilya, nomor absen 26. Robi Wanudin, nomor absen 34. Saya Yura Rizka Daris, nomor absen 37. Siapa Thomas Robert Malthus? Biografi Thomas Robert Malthus. Thomas Robert Malthus lahir di Westcott, Surrey, Inggris pada tanggal 13 Februari 1766 dan meninggal pada tanggal 23 Desember 1834. Pada tahun 1784, Malthus masuk Universitas Cambridge. Pada tahun 1789, diangkat menjadi pendeta cangklek di gereja Inggris. Tahun 1805, Malthus menjadi profesor ekonomi politik di East India College. Thomas Robert Malthus, yang biasanya dikenal sebagai Thomas Malthus, adalah seorang pakar demografi Inggris dan ekonom politik yang paling terkenal karena pandangannya yang pesimistik, namun sangat berpengaruh tentang pertambahan penduduk. Buku karya Thomas Robert Malthus. Semasa hidupnya, Malthus membuat beberapa buku karyanya yang terkenal seperti Principles of Political Economy, Definition of Political Economy, Principle of Population, Into the Nature and Profile of France. Apa sih teori Malthus? Menurut Malthus, proses pembangunan ekonomi adalah suatu turunan aktivitas ekonomi lebih dari sekedar lancar tidaknya aktivitas ekonomi. Dalam teorinya ini, Malthus tidak menggambarkan adanya gerakan perekonomian menuju ke keadaan stasioner, melainkan adanya kemerosotan beberapa kali sebelum mencapai tingkat tinggi dari pembangunan. Menurut Malthus, pertumbuhan penduduk adalah akibat dari proses pembangunan. Namun, pertambahan penduduk tidak bisa terjadi tanpa peningkatan kesejahteraan yang sebanding. Jika tingkat akumulasi modal meningkat, permintaan atas tenaga kerja juga meningkat. Kondisi demikian mendorong pertumbuhan penduduk. Malthus menganggap produksi dan distribusi sebagai dua unsur utama kesejahteraan. Jika keduanya dikombinasikan pada proporsi yang benar, ia akan dapat meningkatkan kesejahteraan suatu negara dalam waktu singkat. Tetapi jika keduanya dijalankan secara terpisah atau dikombinasikan pada proporsi yang tidak benar, maka akan diperlukan beberapa ribu tahun untuk meningkatkan kesejahteraan. Malthus tidak menganggap proses pembangunan ekonomi terjadi dengan sendirinya. Malahan proses pembangunan ekonomi memerlukan berbagai usaha yang konsisten di pihak akhir. Memberikan gambaran adanya gerakan menuju pada stasioner, tetapi menekankan bahwa perekonomian mengalami kemerosotan beberapa kali sebelum mencapai tingkat pembangunan. Pengaruh pertumbuhan penduduk pada pendapatan per kapita. 1. Memperberat beban penduduk pada lahan. 2. Menaikkan biaya barang konsumsi. 3. Memorosotkan akumulasi modal. Saran untuk pembangunan ekonomi. Menaikkan permintaan efektif dengan cara pendistribusian kesejahteraan dan pemilikan tanah secara lebih adil. Permintaan efektif dapat ditingkatkan dengan memperluas perdagangan internal dan eksternal. Menyarankan konsumen tidak produktif untuk meningkatkan permintaan efektif. Malthus menyarankan program pekerjaan umum untuk mengatasi pengangguran dan menaikkan permintaan efektif.
Malthus menunjukkan bahwa memperkerjakan si miskin pada proyek jalan dan pekerjaan umum sarana untuk mengobati penyakit yang timbul dari gangguan pada keseimbangan antara produksi dan konsumsi tersebut. Ada dua kelemahan pada langkah tersebut. 1. Dapat menghalangi tenaga kerja dari kemungkinan menyesuaikan diri secara berangsur-angsur terhadap permintaan yang berkurang. 2. Memaksa peningkatan pajak guna membiayai pekerjaan umum yang dengan demikian akan mengurangi investasi swasta. Kelemahan dari teori Malthus. 1. Stagnasi sekuler tidak melekat pada akumulasi modal. 2. Pandangan negatif terhadap akumulasi modal. 3. Komoditi tidak dipertukarkan dengan komoditi tetapi dengan tenaga kerja. Contoh pemikiran Malthus yang relevan dengan perekonomian di Indonesia. 1. Program pemerintah tentang keluarga berencana atau KB. Mengenalkan tujuan program KB melalui jalur pendidikan. Yang kedua, menepis anggapan yang salah tentang banyak anak, maka banyak rezeki. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.